Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bab yang baru, yaitu momentum dan impuls. Sebelum kita memasuki ke materi apa itu impuls dan momentum, ada baiknya kita perhatikan dulu ilustrasi video berikut. Ya, Ya, ini tadi adalah video peluncuran roket yang dilakukan di stasiun peluncuran roket milik dari NASA. Kalau kita perhatikan di sini tadi ada semburan gas dari bawah sehingga roket bisa bergerak naik ke atas. Nah, sebenarnya ini adalah penerapan konsep dari impuls dan momentum, gitu ya. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan roket tadi bergerak ke atas? Nanti akan terjawab setelah kita membahas satu persatu pengertian dari impuls dan momentum. Kita mulai dulu dari momentum. Ya, di sini ada beberapa bola ya yang digantung, kemudian dilepaskan, maka bola yang satu ini akan menumbuk bola yang di sebelah sini, sehingga bola yang di bagian ujung itu akan terpental begitu. Ini adalah penerapan dari momentum. Nah, apa itu momentum? Momentum sebenarnya di dalam fisika itu adalah hasil kali antara massa dan kecepatan benda. Kalau kita perhatikan di sini, bendanya atau bolanya memiliki massa, kemudian dia bergerak dengan kecepatan tertentu dari ketinggian, lalu menumbuk bola yang ada di tengah. Nah, kemudian momentum ini diteruskan hingga ke bola yang paling ujung, sehingga bola yang paling ujung ini dia akan bergerak dengan kecepatan yang sama dengan bola yang di awal tadi. Nah, bola ini punya massa. Untuk momentum dinyatakan dengan P sama dengan M dikalikan V. Karena momentum adalah hasil kali antara massa dengan kecepatan benda. Dengan keterangannya adalah P itu momentum benda, satuannya dalam kilogram meter per sekon, lalu M adalah massa benda, satuannya dalam kilogram, dan V adalah kecepatan benda yang satuannya dalam meter per sekon. Nah, ini adalah besaran yang disebut dengan momentum. Lalu berikutnya kita bahas dulu tentang impuls. Tadi secara singkat tentang momentum. Sekarang kita bahas tentang impuls. Ini masih ada kaitannya juga dengan momentum. Di sini ada sebuah gambar pemain sepak bola yang menendang bola hingga akhirnya terjadi gol, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat akan ada kontak antara kaki pemain bola dengan bola yang ditendangnya. Nah, kontak antara kaki dengan bola itu membutuhkan selang waktu tertentu. Maka ada dua besaran di sini, yaitu gaya dan selang waktu. Nah, impuls sendiri itu dinyatakan atau didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya
dengan selang waktu gaya itu bekerja pada benda, atau dengan kata lain hasil kali antara gaya yang diberikan dengan waktu kontak antara gaya tadi dengan benda yang dikenai gaya tadi. Dengan demikian, impuls itu dinyatakan sebagai F kalikan delta T dengan keterangan bahwa I ini adalah impuls, satuannya dalam Newton sekon, lalu F sendiri ini adalah gaya yang bekerja pada benda dalam satuan Newton, dan delta T ini adalah selang waktu dalam satuan sekon. Nah, lalu apa kaitannya antara impuls dan momentum? Hubungannya? Ada keterkaitan antara impuls dan momentum, di mana kalau kita urutkan ini dari hukum 2 Newton, kita dapatkan A ini sama dengan F dibagi M, lalu percepatan rata-rata ini dari GLBB, kita peroleh A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T. Lalu dari dua persamaan ini akan kita peroleh bahwa F per M ini sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T. Lalu dikalikan silang, sehingga di sini F dikalikan delta T ini sama dengan M dikali V min V0. Nah, karena tadi M dikalikan V itu adalah momentum, dengan demikian impuls ini sama dengan perubahan momentum. Jadi dapat dikatakan impuls yang dialami oleh benda itu sama dengan perubahan momentum yang terjadi pada benda itu. Baik, sebelum masuk ke contoh soal dan pembahasan, ada baiknya kita lihat ilustrasi berikut. Pada gambar berikut, terdapat sebuah paku yang dipukul dengan martil atau palu, sehingga paku tersebut akan tertancap ke dalam kayu. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara supaya paku ini lebih mudah tertancap ke dalam kayu? Nah, di sini ada dua cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu dengan memukul paku tersebut dengan lebih keras. Artinya, kalau kita memukul paku lebih keras, kita akan menggerakkan palu lebih cepat. Dengan demikian, hal yang pertama yang bisa kita lakukan supaya paku ini lebih mudah untuk tertancap ke dalam kayu adalah yang pertama dengan memperbesar kecepatan palu. Perbesar. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan memperbesar massa dari palu yang kita gunakan. Nah, dengan dua langkah ini, maka paku ini akan lebih mudah tertancap ke dalam kayu. Mengapa? Karena dengan memperbesar kecepatan dan memperbesar massa palu yang digunakan, ini artinya yang kita perbesar adalah momentumnya. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama tentang impuls dan momentum. Pemain bisbol melempar bola bermassa 100 gram secara mendatar dengan kelajuan 5 meter per sekon. Kemudian bola dipukul hingga arahnya berlawanan dengan arah mula-mula. Bila lama bola bersentuhan dengan pemukul adalah 2 milisekon dan kecepatan bola setelah meninggalkan pemukul adalah 10 meter per sekon, maka besar gaya yang diberikan oleh pemukul adalah titik-titik. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu gambarkan dulu kondisi soalnya, karena momentum dan impuls ini adalah besaran vektor. Ini misalkan pelempar, dia melemparkan bola, arahnya ke sini. Kemudian di sini berhasil dipukul. Dia berhasil dipukul, lalu arahnya berlawanan.
seperti ini. Semula bola ini dilemparkan dengan kecepatan awalnya 5 meter per sekon. Kita sebut saja ini V1, 5 meter per sekon. Lalu kecepatan akhirnya ini V2, ini 10 meter per sekon. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah yang pertama, tadi bola ini dilemparkan oleh pelempar dengan kecepatan 5 meter per sekon, ini arahnya ke kanan. Kita ambil saja nilainya positif karena arahnya ke kanan. Lalu yang kedua, di sini bola berhasil dipukul oleh pemukul, kemudian bola terlempar dengan arah berlawanan dengan kecepatan 10 meter per sekon. Artinya kalau dari gambar ini maka arahnya ke kiri, sehingga di sini V2-nya diberi tanda negatif. Nah, untuk menentukan berapakah gaya yang digunakan atau yang diberikan kepada bola, kita bisa gunakan hubungan antara impuls dan momentum, di mana tadi kita sudah peroleh hubungan antara impuls dan momentum adalah bahwa impuls ini sama dengan perubahan momentum. I sama dengan delta P. Nah, impuls itu tadi adalah hasil kali antara F gaya dengan delta T. Delta T ini adalah waktu kontak antara pemukul dengan bola. Yang tadi besarnya ini adalah 2 meter per sekon. 2 milisekon. Kemudian delta P ini adalah momentum akhir dikurangi dengan momentum awal. Atau kita boleh tuliskan ini P2 dikurangi dengan P1. Nah, lalu di sini kalau kita lanjutkan lagi, maka jadi F dikalikan delta T ini sama dengan P2 momentum 2, yaitu M dikalikan V2 lalu dikurangi dengan P1 momentum 1, M kalikan V1. Kalau kita keluarkan dari kurung di sini, kita gunakan hukum distributif, maka ini menjadi F dikalikan delta T ini sama dengan M dikalikan dengan V2 dikurangi dengan V1. Nah, dari sini kita nanti bisa menghitung nilai F dengan cara memasukkan data-data yang sudah diketahui. Maka F-nya ini kita tuliskan dulu, dikalikan delta T. Delta T tadi adalah waktu kontak antara pemukul dengan bola, yaitu 2 milisekon. Atau kalau kita tulis menjadi 2 kali 10 pangkat min 3, karena mili itu 10 pangkat min 3. Sama dengan M, masanya tadi adalah 100 gram. Kalau kita jadikan ke kilogram, maka ini adalah 0,1. Lalu V2 ini kecepatan akhir, tadi kita ambil nilainya ini negatif, arahnya ke kiri, maka ini min 10. Dikurangi dengan V1, V1 5 meter per sekon, arahnya ke kanan, tandanya positif. Nah, seperti ini. Maka ini menjadi F dikalikan 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 0,1 dikalikan min 10 dikurangi 5, min 15. Min 15. Nah, yang demikian F-nya ini sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan min 1,5. Kalau kita lanjutkan lagi, maka F-nya menjadi min 1,5 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 ini dinaikkan ke atas, yang semula pangkatnya negatif berubah jadi positif, maka jadi 10 pangkat 3 atau 1000. 1000 dikalikan dengan 1,5, 1500. 1500 dibagi 2, maka F-nya adalah minus 750 Newton. Tanda minus di sini bukan berarti gayanya negatif, tetapi tanda minus di sini adalah artinya arah dari gaya yang diberikan itu melawan dari arah bola semula. Baik, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Di sini terdapat sebuah grafik
F terhadap T, gaya terhadap waktu. Di mana grafik di atas menyatakan hubungan antara gaya F yang bekerja pada benda bermasa 3 kg terhadap waktu T selama gaya itu bekerja pada benda. Bila benda mula-mula diam, maka kecepatan akhir benda dalam satuan meter per sekon adalah titik-titik. Baik, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa ingat kembali persamaan impuls, di mana besarnya impuls ini dinyatakan dengan F dikalikan dengan delta T. Gaya dikalikan dengan selang waktu. Kalau kita perhatikan di sini, kita tinjau salah satu benda, misal salah satu bangun. Ini adalah bangun segi 4, di mana kalau kita kalikan antara F ini dan F dan delta T ini, maka dia akan menghasilkan luasan. Nah, dengan demikian, untuk menentukan impuls dari suatu grafik, kita bisa mencari luasnya, atau impuls sama dengan luas grafik F terhadap T. Luas grafik FT. Nah, sekarang kita bisa cari impulsnya terlebih dahulu. Karena di sini bentuk bangunnya adalah trapesium siku-siku, dari detik ke-3 sampai detik ke-12, di sini bentuknya adalah trapesium siku-siku, maka kita cari besarnya impuls total yang bekerja pada benda adalah luas trapesium siku-siku, yaitu jumlah sisi sejajar, ini dan ini, jumlah sisi sejajar dari sini sampai dengan sini, jumlah sisi sejajar dikalikan tinggi dibagi 2. Jumlah sisi sejajarnya adalah ini dari 3 sampai 12, ini berarti 9, ditambah dengan dari 3 sampai dengan 9, maka ini 6, dikalikan tingginya dari 0 sampai 4, ini berarti 4, dibagi 2. Nah, kalau kita sederhanakan ini dan ini, maka masih 2, maka besarnya impuls total, yaitu 9 tambah 6, 15 dikali 2. Maka impulsnya adalah 30 Newton sekon. Nah, ini adalah besarnya impuls. Sedangkan yang ditanyakan pada soal ini adalah kecepatan akhir. Dengan menggunakan hubungan impuls sama dengan perubahan momentum, kita bisa menentukan nilai kecepatan akhirnya. Impulsnya sudah kita peroleh dari langkah sebelumnya, yaitu 30, sama dengan delta P perubahan momentum, yaitu M dikalikan delta V, atau M kalikan V2 dikurangi dengan V1. Di mana V2 dikurangi V1 ini adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Dengan memasukkan data yang diketahui, masanya tadi adalah 3 kg, kemudian kecepatan akhirnya ini ditanyakan, lalu kecepatan awalnya sama dengan 0, maka kita bisa peroleh 30 sama dengan 3V2, dengan demikian V2-nya 30 per 3 atau 10 meter per sekon. Kita lanjutkan pada soal yang ketiga. Bola bermasa 200 gram dijatuhkan dari ketinggian 80 cm tanpa kecepatan awal. Nah, dengan demikian kita bisa tahu dari kalimat pertama ini, maka gerak bola adalah gerak jatuh bebas. Setelah menembuk lantai, bola memantul kembali dengan kecepatan 1 meter per sekon. Sekali lagi, setelah menumbuk lantai, bola memantul kembali dengan kecepatan 1 meter per sekon. Artinya 1 meter per sekon ini kecepatan yang arahnya ke atas, karena setelah memantul dari lantai. Yang ditanyakan adalah besar impuls pada bola. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu sedikit gambarkan terlebih dahulu keadaan soalnya. Ya, jadi terdapat sebuah bola yang masanya ini diketahui 200 gram. M-nya diketahui 200 gram.
atau 0,2 kg. 0,2 kg. Nah, dia dijatuhkan dari ketinggian 80, bergerak ke bawah. Ketinggian bolanya hanya adalah 80 cm atau 0,8 meter. Ya. Kemudian bola ini memantul di lantai, menumbuk lantai. Lalu bola akan memantul ke atas. Jadi di sini ada gerak yang pertama, gerak jatuh bebas. Bola akan bergerak ke bawah, dipercepat. Lalu setelah menumbuk lantai, bola ini akan bergerak ke atas kembali. Dia akan bergerak ke atas, saya gambar di sebelah sini. Dia bergerak ke atas. Nah, ini. Dengan kecepatan yang ke atas di sini, kecepatan akhirnya adalah V2-nya 1 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah besar impuls pada bola. Untuk menentukan besarnya impuls, sekali lagi impuls ini bisa kita cari nilainya dengan menggunakan perubahan momentum. I sama dengan delta P. Kalau kita lanjutkan, maka impulsnya ini menjadi M dikalikan dengan V2 dikurangi V1. Delta P adalah massa dikalikan dengan selisih kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal. Untuk kecepatan akhir, tadi sudah kita peroleh nilainya 1 meter per sekon dari soal. Nah, kemudian untuk kecepatan yang ini V1-nya belum. V1-nya belum diketahui, maka kita harus cari dulu nilai V1-nya. Nah, V1 itu yang mana? V1 itu yang ini. Ini V1. Nah, V1-nya waktu dia menyentuh lantai, kecepatannya berapa belum kita ketahui. Nah, untuk menentukan nilai V1 kita bisa gunakan gerak jatuh bebas. Masih ingat ya untuk persamaan gerak jatuh bebas, di mana kecepatan V ini bisa kita langsung cari dari akar 2GH. Kita tidak perlu urutkan lagi dari mana asalnya. Kalian bisa menggunakan hukum kekebalan energi mekanik atau boleh menggunakan persamaan yang berlaku pada gerak jatuh bebas. Itu V sama dengan akar 2GH. Lalu V di sini kita bisa cari dari data yang diketahui, maka ini menjadi 2 kali G-nya 10, kemudian nilai H-nya ketinggiannya adalah 0,8. Kalau kita tuliskan 2 kali 10 kali 0,8. Nah, dengan demikian hasilnya adalah akar dari 16, maka V-nya adalah 4 meter per sekon. Ini adalah V1, yaitu kecepatan saat bola ini menyentuh lantai. Nah, lalu kalau kita cari nilai impulsnya, kita tinggal melanjutkan dari persamaan ini. Masanya tadi sudah diketahui di awal, yaitu 200 gram atau 0,2 dikalikan dengan V2, kecepatan akhir. Kecepatan akhirnya tadi adalah 1. Nah, ini kita asumsikan untuk yang arah ke atas tandanya positif, arah yang ke bawah tandanya negatif. Sehingga V2 di sini karena arahnya ke atas, kita masukkan nilainya 1 dikurangi dengan kecepatan awal V1. Besarnya 4 meter per sekon. Hati-hati, tandanya negatif karena arahnya ke bawah. Sehingga di sini 1 dikurangi min 4. Nah, seperti ini. Maka I-nya menjadi 0,2 dikalikan dengan 1 dikurangi min 4. 1 dikurangi min 4. Artinya 1 ditambah 4. Maka I-nya sama dengan 0,2 kali 5. Dengan demikian I ini sama dengan 1 Newton sekon.